Langit gelap dan mendung menggelayut berat di atas kota. Angin dingin menyapu pepohonan yang meranggas, seolah-olah merasakan kehadiran sesuatu yang jahat. Dimas, seorang mahasiswa jurusan jurnalisme, memutuskan untuk menyelidiki sebuah rumah sakit tua yang telah lama terbengkalai di pinggiran kota. Rumah sakit itu terkenal dengan berbagai cerita mistis dan kejadian aneh yang sering diceritakan penduduk setempat. Dimas merasa bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mengungkap kebenaran di balik cerita-cerita tersebut. Dengan kamera dan buku catatan di tangannya, Dimas berangkat menuju Rumah Sakit Jiwa Kartika, yang terletak di ujung kota, dekat dengan hutan lebat. Bangunan besar itu tampak menyeramkan, dengan jendela-jendela pecah dan dinding-dinding yang ditutupi lumut. Sesampainya di sana, Dimas merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, membuat bulu kuduknya meremang. Pintu utama rumah sakit itu terbuka sedikit, berderit ketika Dimas mendorongnya. Ruangan lobi yang luas dan gelap menyambutnya. Cahaya matahari yang tersisa hanya mampu menyusup melalui celah-celah kecil, menciptakan bayangan-bayangan aneh di lantai yang berdebu. Dimas menyalakan senter dan mulai menjelajahi tempat itu. Setiap langkahnya bergema di sepanjang koridor yang sepi. Di dinding-dindingnya masih tergantung poster-poster kesehatan yang sudah usang, dan beberapa kursi roda tergeletak terbalik. Dimas memasuki ruangan demi ruangan, mendokumentasikan kondisi rumah sakit tersebut. Di salah satu ruangan, ia menemukan tumpukan berkas-berkas lama yang tersebar di lantai. Ketika membukanya, ia menemukan catatan medis pasien yang mengerikan, dengan deskripsi tentang eksperimen keji yang dilakukan pada pasien-pasien tak bersalah. Salah satu berkas menarik perhatiannya, itu adalah catatan tentang seorang pasien bernama Ratna, seorang gadis muda yang dirawat di rumah sakit itu sekitar 30 tahun yang lalu. Ratna dikatakan mengalami gangguan kejiwaan setelah menyaksikan pembunuhan brutal orang tuanya. Selama di rumah sakit, Ratna sering berbicara tentang bayangan gelap yang selalu mengikutinya. Tidak ada yang percaya padanya, menganggapnya hanya sebagai delusi akibat trauma. Malam itu, Dimas memutuskan untuk bermalam di rumah sakit. Ia mendirikan tenda kecil di salah satu ruangan yang dianggapnya paling aman. Malam semakin larut, dan suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Dimas memberanikan diri keluar dan melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika ia kembali ke tenda, ia menemukan sebuah boneka kecil yang aneh tergeletak di sampingnya. Boneka itu tampak sangat tua, dengan pakaian lusuh dan wajah yang menyeramkan. Dimas merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mencoba mengabaikannya dan kembali tidur. Tetapi suara-suara aneh terus terdengar, seperti bisikan-bisikan halus yang memanggil namanya. Keesokan paginya, Dimas merasa sangat terganggu oleh kejadian-kejadian semalam. Dia memutuskan untuk melanjutkan penjelajahannya ke bagian rumah sakit yang lain, berharap menemukan jawaban. Saat berjalan melalui lorong panjang yang gelap, dia melihat sebuah pintu yang tampak berbeda dari yang lain. Pintu itu tertutup rapat dan terkunci. Dimas merasa ada sesuatu yang penting di balik pintu itu. Dia mencari-cari cara untuk membukanya, hingga akhirnya menemukan sebuah kunci tua di salah satu laci meja resepsionis. Dengan hati-hati, dia memasukkan kunci itu ke lubangnya dan memutar. Pintu berderit terbuka, memperlihatkan sebuah tangga yang mengarah ke ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah itu terasa lebih dingin dan lembab daripada bagian lain rumah sakit. Dimas menyusuri tangga dengan hati-hati, hingga tiba di sebuah ruangan besar yang penuh dengan peralatan medis kuno. Di tengah ruangan, dia menemukan sebuah meja operasi yang terlihat masih baru, seolah-olah baru saja digunakan. Di salah satu sudut ruangan, dia melihat sebuah buku catatan yang tampak berbeda dari yang lain. Buku itu berisi catatan-catatan pribadi seorang dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut. Dari catatan itu, Dimas mengetahui bahwa dokter itu, Dr. Suryana, adalah orang yang melakukan eksperimen keji terhadap pasien-pasiennya, termasuk Ratna. Dr. Suryana percaya bahwa dengan mengorbankan jiwa-jiwa yang tersiksa, dia bisa mendapatkan kekuatan supernatural. Dia melakukan ritual-ritual gelap dan membiarkan pasien-pasiennya mati dalam penderitaan yang luar biasa. Ratna adalah salah satu korban terakhirnya. Sebelum meninggal, Ratna bersumpah akan membalas dendam. Saat membaca catatan tersebut, Dimas merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya. Dia berbalik dan melihat bayangan gelap yang menyeramkan, bergerak mendekatinya. Dimas berlari keluar dari ruang bawah tanah itu dengan panik, mencoba menemukan jalan keluar dari rumah sakit yang menyeramkan itu.
Namun, setiap lorong tampak berubah, seolah-olah rumah sakit itu sendiri tidak mengizinkannya pergi. Dimas tersesat dan semakin putus asa. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan gelap terus mengejarnya. Akhirnya, dia tiba di ruangan tempat dia menemukan catatan medis Ratna. Di ruangan itu, Dimas merasakan kehadiran Ratna. Suara tangisnya yang menyayat hati memenuhi ruangan. Dimas mencoba berkomunikasi dengannya, meminta maaf atas apa yang telah terjadi padanya. Namun, Ratna hanya mengatakan satu hal, lari, sebelum terlambat. Dimas berusaha sekuat tenaga untuk menemukan jalan keluar. Dengan senter yang hampir kehabisan baterai, dia akhirnya menemukan pintu belakang yang terbuka. Dia berlari keluar dari rumah sakit itu, tidak pernah melihat ke belakang. Sesampainya di rumah, Dimas langsung menulis laporan lengkap tentang pengalamannya. Namun, setiap kali dia mencoba mengingat kembali kejadian di rumah sakit itu, bayangan-bayangan gelap selalu muncul dalam mimpinya, menghantuinya. Rumah sakit jiwa Kartika tetap berdiri di pinggiran kota, menjadi saksi bisu dari rahasia kelam yang tersembunyi di dalamnya. Tidak ada yang berani mendekatinya lagi, karena mereka tahu, sesuatu yang jahat masih bersemayam di sana, menunggu korban berikutnya. Dimas menyadari bahwa rahasia kelam itu mungkin tidak akan pernah benar-benar terungkap sepenuhnya. Namun, dia tahu satu hal dengan pasti, ada kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan di luar sana, yang tidak seharusnya diganggu, dan rumah sakit tua itu adalah pintu gerbangnya.